Shin Tae-yong tiba-tiba muncul di saat pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, datang ke tanah air. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengucapkan salam perpisahan yang menjadi tanda tanya. Sebab, ini pertama kalinya Shin Tae-yong muncul setelah diberhentikan dari jabatan sebagai pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari lalu. Dalam waktu tidak lama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membalas ucapan perpisahan Estewa. Tak cuma itu, Erick juga mengucapkan selamat datang kepada Patrick Kluivert. Founder Football Institute Budi Setiawan menyebut peristiwa ini seperti bukan kebetulan. Ada dugaan STY sengaja melakukannya di saat kedatangan Patrick Kluivert. Budi melanjutkan agar STY menerima keputusan yang sudah dibuat PSSI, jangan lagi mencuri-curi kesempatan yang ada. Adapun Patrick Kluivert akan menggelar konferensi pers sore nanti di Jakarta Minggu. Ia akan menjabarkan beberapa hal termasuk program. Sudah menjadi rahasia umum PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Erick Thohir gencar mencari pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda. Baru-baru ini ada nama Pascal Struijk, pemain Belanda, yang digadang-gadang memiliki peluang pemain yang akan dinaturalisasi selanjutnya. Dalam wawancara, Struijk mengungkapkan bahwa ia tertarik untuk bermain jika tawaran dari timnas Indonesia datang. Opsi naturalisasi adalah langkah yang mungkin perlu dipikirkan secara serius. Masa depan Pascal Struijk di lapangan hijau sangat menjanjikan. Dengan bakat dan keterampilannya, ia diharapkan dapat terus berkembang di Leeds United dan berpotensi terpilih untuk memperkuat timnas dari salah satu negara yang ia bela. Komitmennya untuk memberikan performa terbaik di klub dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan di kancah internasional ke depan. Sekaligus ini menjadi kesempatan untuk timnas Indonesia dalam menggali potensi yang ia miliki jika keputusan soal nasionalisasi diambil. Pascal Struijk lahir di Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999. Ia berasal dari keluarga dengan latar belakang multikultural, di mana kakek dan nenek dari pihak ayahnya memiliki darah Indonesia. Hal ini menjadikan Struijk salah satu pemain yang mengikatkan diri pada dua budaya, yaitu Eropa dan Indonesia. Pasalnya, meskipun ia lahir dan besar di Eropa, akar keluarganya terhubung dengan Indonesia, yang memberi warna unik dalam perjalanan karirnya. Pemain keturunan Indonesia, Ian Maatsen, kembali dirumorkan bakal jadi target PSSI untuk segera dinaturalisasi. Andai kabar tersebut benar, dirinya bakal menjadi salah satu pesepak bola termahal se-Asia. Ian Maatsen di atas kertas masih berpotensi membela timnas Indonesia. Dirinya memang sempat dipanggil timnas Belanda untuk Euro 2024, tetapi sama sekali tidak dimainkan. Ian Maatsen kalah bersaing dengan para bek yang lebih senior, salah satunya Nathan Ake. Karena sejauh ini belum pernah tampil di tim senior Belanda, Maatsen masih bisa membela timnas lain menurut aturan FIFA. Keputusan untuk bergabung dengan timnas Indonesia kini ada di tangannya. Jan Ethan Maatsen lahir di Vlaardingen, Belanda pada 10 Maret 2002, memiliki keturunan campuran Indonesia-Suriname. Ia mendapatkan darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jawa. Menurut Transfermarkt, harga pasar dari Ian Maatsen sangatlah tinggi, mencapai 40 juta euro alias 695 miliar rupiah. Nominal itu jelas jauh lebih tinggi dari deretan pesepak bola termahal di Asia saat ini. Jika Ian Maatsen benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, tentu dirinya akan jadi salah satu pemain Asia dengan harga termahal. Calon pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor mempersiapkan diri untuk melatih tim Garuda, salah satunya dengan mempelajari peta Indonesia. Patrick Kluivert yang akan segera diumumkan menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong telah tiba di Jakarta pada Sabtu. Kluivert hadir dengan didampingi Danny Lanzat yang digadang-gadang menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Namun, ada satu nama lagi yang bakal menjadi calon pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor, yang belum terlihat dalam rombongan saat Kluivert tiba di Jakarta. Tetapi di saat bersamaan, Alex Pastoor memposting foto di Instagram yang memuat dirinya memegang buku dengan judul Atlas Van Indonesia. Unggahan Alex Pastoor itu pun mengundang banyak reaksi dari netizen. "Belajar sejarah dulu," ucap seorang netizen.
Sampai lihat atlas Bang Alex, tapi salut sih dia mau belajar geografi Indonesia, ujar netizen lainnya. Pura-pura asisten padahal aslinya raja taktik, ujar warganet lainnya. PSSI rencananya akan memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia pada Minggu. Penyerang muda asal Belanda Mauro Zijlstra dikabarkan menjadi salah satu pemain yang akan segera diproses oleh PSSI untuk menjalani naturalisasi. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan ketajaman serangan timnas Indonesia. Memang, timnas Indonesia sedang memerlukan tambahan kekuatan baru di lini depan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan skuad merah putih akan penyerang yang bisa diandalkan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Oleh karena itu, nama Mauro Zijlstra menjadi sorotan utama. Exco PSSI Arya Sinulinga sebenarnya telah mengonfirmasi bahwa Mauro Zijlstra termasuk dalam daftar calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Namun, federasi masih memerlukan kelengkapan dokumen dari pemain tersebut. Untuk Mauro Zijlstra, ini masih kami lihat dan godok dahulu mana yang kurang. Memang namanya sudah masuk, tapi kan kami masih proses, masih lihat-lihat dahulu. Kami bukan berjanji. Kami lihat dahulu kelengkapan dokumennya, kata Arya Sinulinga. Untuk diketahui, Mauro Zijlstra adalah seorang pemain sepak bola yang lahir di Zaandam, Belanda, dan saat ini berkarir dengan klub Volendam. Meskipun demikian, ia belum melakukan debut di tim utama karena masih bermain di tim U21. Mauro Zijlstra telah menunjukkan performa yang mengesankan sepanjang karirnya di tim-tim usia muda. Hal ini dibuktikan dengan jumlah gol yang banyak, menegaskan posisinya sebagai pencetak gol andal. Sebagai pemain berusia 20 tahun, Mauro Zijlstra telah mengukir prestasi yang patut dibanggakan. Melihat potensi yang dimilikinya, Mauro Zijlstra sebenarnya masih pantas untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Dia bisa menjadi partner yang cocok atau bahkan pengganti yang sepadan bagi Jens Raven, yang telah lebih dulu bergabung dengan tim. Kehadirannya dapat memberikan variasi dan kekuatan tambahan dalam strategi permainan tim. Beberapa waktu lalu, PSSI mengumumkan akan melakukan proses naturalisasi kepada salah satu pemain keturunan Indonesia, yakni Jairo Riedewald. Melansir dari laman berita Voetbal Primer, pemain asal klub Belgia, Royal Antwerp FC ini disebut akan segera menuju ke Indonesia dan mengurus proses naturalisasinya. Di sisi lain, di prosesnya Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi dianggap oleh beberapa pihak merupakan salah satu efek dari hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru. Seperti yang diketahui, salah satu aspek direkrutnya Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia adalah agar para pemain keturunan atau diaspora mau membela timnas Indonesia. Menurut media asal Belanda, nama besar yang dimiliki Patrick Kluivert semasa aktif menjadi pemain tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri. Seperti yang diketahui, Patrick Kluivert semasa aktif bermain merupakan salah satu striker papan atas dan merupakan salah satu legenda timnas Belanda. Jika hal ini benar, maka tidak heran Jairo Riedewald pada akhirnya memutuskan membela timnas Indonesia yang notabene merupakan tanah leluhurnya. Apabila proses naturalisasinya lancar, maka Jairo Riedewald diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 zona Asia pada bulan Maret 2025 nanti.